Yeah, you I make 11. I make a lot. Yeah, With G3. yeah. Got one. Gitu ya. Ya, nanti kita main itu yang disebut Hindia Menteri varian Petrosian. Jadi D4 kuda F6, C4 E6, kuda F3, B6, A3, gajah B7. Nah, tadi momen kritis sebetulnya I told them the critical moment I'm afraid little bit instead of castling you can play H2 F4. Yeah, H4. Yeah, but it is not easy to predict the result because I have Rook C8 then Knight B4. That's always. Ya, jadi memang tadi variannya relatif cukup keras. Hanya di momen setelah tik-tak harusnya dia melihat lebih banyak ke posisi remis, tetapi kelihatannya dia lebih memaksa dengan manuver kuda D2, menteri C4, menteri E1, kuda C4 itu butuh 4 langkah, sementara saya lebih develop position dengan benteng D7, benteng D8. Dan kesalahan terakhir yang mungkin tidak bisa diobati, langkah gajah A6 C4 gitu. Karena gajah A6 C4, pion G3-nya saya makan skak karena open. Raja A1, menteri A3, raja ke situ lagi, gajah F2, kalah 3 pion. Dan ini yang disebut bishop different color. Saya rada ngebul nih capek. Itu dari saya. Sometimes small moves matter at all. It's small moves that seem insignificant, where pawn maybe just one square forward on the side. Sometimes you're thinking too much and you forget important details, and then those important details end up making a big difference. Just the way it happened in the game. I forgot my pawn was not on H2, on H3, because I played it earlier to create a loft for the king. And then somehow in my mind, I anticipate that the pawn is on G3. And then all of a sudden it made the critical combination happen, where my king side turned out to be weak, and I forgot to move my king to create a better fortress, in which case the game would have been fairly even with opposite color bishops. And when I miss the important detail, then pretty much my game is down, and I lose all 3 pawns on the king side that are covering my king. So that's small things you have to keep in mind and stay focused in blindfold chess.
ketika saya B2, B3, kuda F6, D5 itu pilihannya apakah komplikasi dengan saya megang inisiatif tetapi kalah kualitas, atau saya makan kuda C3, kuda C3 makan D5, gajah D5. Walaupun pertarungan akhirnya remis, mungkin ada beberapa poin yang baik putih maupun hitam bisa ini kayak pertarungan orang naik perahu, putih unggul, hitam unggul, putih unggul, terakhir remis. Kalau terakhir memang sudah nggak bisa dipaksa. Kalau menterinya F7, menteri makan C8. Kalau rajanya naik ke G6, gajah H5 skak, menyusul gajah F7 skak, menterinya hilang. Jadi memang kalau dilihat hasilnya pantas lah terakhir. Kalaupun ini pertandingannya jauh lebih berat dari yang tadi babak pertama. Congratulations on a great performance. Unfortunately, first game wasn't the best concentration, best focus for me. So I wasn't able to lead the game and more stable result. Which the second game I had to try my best and create some counterplay, which was good for me, but certainly with the experience that Mr. Tut has handling those kind of positions in Dutch, he realized that sacrifice of a rook for a knight will allow him good initiative, which ultimately I think was good enough for at least a draw, because at the end I was the one who had challenges trying to hold, and if I did manage to hold, potentially the rook versus a light piece could play in my favor, but certainly the pair of bishops advantage is difficult to handle. So for me, a draw in this last game, even though losing a match, wasn't such a terrible result. Congratulations to Mr. Tut, great performance, and very exciting battles. Certainly, I feel like I need some training, Next time we do a rematch, we do it with bicycles, okay? Pertama kan memang tujuan Pak Eka ini kan untuk menggairahkan catur Indonesia, karena kita kan baru pecatur junior kita kan nih sekarang banyak lagi berkembang dan baru ada yang berprestasi gitu ya. Jadi niat untuk semakin menyemarakan, menggairahkan, itu tujuan Pak Eka sebagai promotor acara ini, dan itu terlaksana gitu. Terlaksananya positif sekali, sebab Pak Ututnya memang yang diminta ikut main lagi gitu ya. Ternyata tampil nggak menurun, padahal beliau kan terakhir main tuh di Olimpiade Baku, Azerbaijan 2016. Habis itu nggak pernah main, sibuk di politik. Biasanya atlet kalau selama lama nggak tanding gitu ya, pasti menurun jauh gitu. Tapi Pak Utut di sini memperlihatkan nggak ada kelemahannya gitu. Jadi akurasinya masih tetap tinggi, dan kemenangannya tadi yang di babak pertama itu posisinya seimbang, tapi Pak Ututnya dengan Gajah dan Menteri yang saling mendukung, saling support, saling mengancam. Nah itu ternyata terus satu langkah meleset si Garea. Begitu satu langkah meleset, hilang bukan satu pion tapi 3 pion, melalui skak lagi, ambil pion, skak lagi, ambil pion, sehingga kalah 3 pion, dan Pak Utut mampu meneruskannya. Jadi kemenangan itu sekitar masih 10-15 langkah kemudian. Akhirnya menangkan langkah 58 tuh. Itu juga dengan main tanpa melihat papan ya, memperlihatkan konsentrasi, daya imajinasi, daya hayal, visualisasinya
sempurna, kita bilang sempurna karena nggak ada satupun salahnya gitu. Mas. Ya pertama tentunya kan nama Utut udah sangat fenomenal. Saya mengharapkan bahwa dengan kehadiran Utut tentu mengangkat catur gitu secara keseluruhan. Nah ini problemnya kan Utut sangat sibuk gitu. Jadi memang saya merayu Pak Utut ini mungkin udah setahun lebih untuk Utut bisa mau kembali tanding. Dan ya terakhir kebetulan ada seorang jago catur buta yang memang pemegang rekor dunia. Dengan bisa bermain dengan catur buta, dia bisa bermain dengan 48 papan yang termasuk rekor dunia. Nah di situ salah satu momen yang saya katakan bahwa Pak Utut, nah itu yang Pak Utut ingin coba gitu. Di situ ada keinginan dari Pak Utut, dia masih meyakini bahwa Pak Utut bisa menang, masih bisa lah. Artinya paling nggak dia bisa mengimbangi. Karena memang kita tahu bahwa Pak Utut adalah seorang ahli atau seorang jago dari catur buta. Dia pernah mengalahkan Anatoly Karpov dengan catur butanya 1,5, mengalahkan Judit Polgar 1,5 juga, dan mengalahkan Grandmaster Suchen yang juara dunia pada saat itu, juara dunia wanita saat itu dengan 2-0. Jadi yang itulah yang jadi gambaran itu yang saya ingin angkat. Saya bilang ke Pak Utut, kalau you main sama Timur Garev ini akan menjadi pemberitaan yang bagus untuk catur. Dan akhirnya Pak Utut oke lah, dia bersedia. Catur kita juga saya lihat, dan kita rencana mau bikin penghargaan buat pecatur-pecatur terbaik nanti tanggal 28 Juli. Itu kriterianya apa Pak untuk yang penghargaannya? Ada tim penilai lah. Tentunya kelasnya kelas dunia, kelas Asia. Itu ada tim penilai. Jadi kan kita juga punya prestasi hebat. Berapa pecatur mungkin rencananya Pak? Nanti tim penilai yang